Ada pemandangan yang tidak biasa dalam skuad Manchester United saat mereka berhadapan dengan Wolverhampton baru-baru ini. Bek andalan mereka, Matthijs de Ligt, kembali absen di laga ini. Di musim 2025-2026 ini, de Ligt adalah pemain andalan Ruben Amorim. Ia menjadi starter di hampir seluruh pertandingan yang dimainkan oleh Setan Merah. Namun di laga melawan West Ham kemarin, de Ligt absen dari skuad Setan Merah. Ia dikonfirmasi mengalami cedera ringan dan dijadwalkan kembali ke skuad Setan Merah saat menghadapi Wolves. Namun de Ligt ternyata absen lagi di skuad Setan Merah di laga ini. Ada apa dengan bek timnas Belanda tersebut? Dalam konferensi persnya seusai laga, Ruben Amorim ditanyai mengenai absennya de Ligt dari skuad Setan Merah di Molineux. Ia mengkonfirmasi bahwa de Ligt masih belum fit untuk bermain. Sang manajer tidak mau mengambil resiko untuk memboyong sang pemain ketika ia tidak berada dalam kondisi terbaiknya, sehingga ia memutuskan untuk tidak memainkan sang bek di laga ini. Ya, dia belum siap bermain untuk pertandingan ini, buka Amorim kepada awak media. Ketika ditanya kapan de Ligt bisa kembali bermain di skuad Manchester United, Amorim memberikan sinyal yang kurang baik. Ia menyebut bahwa ia belum bisa memastikan kapan de Ligt bisa comeback. Sehingga ini mengindikasikan bahwa cedera yang dialami sang bek lebih serius daripada dugaan awal. Saya tidak tahu kapan ia akan kembali. Kami akan memantau kondisinya dari hari ke hari. Namun saya tidak akan bilang kapan ia akan kembali ke tim utama kami, pungkasnya. Manchester United sendiri tidak terlalu resah dengan absennya de Ligt, meski sang bek jadi pilar utama pertahanan mereka di musim 2025-2026 ini. Ada Aiden Heaven, Leny Yoro, dan Lisandro Martinez yang bisa menggantikan posisi sang bek di lini pertahanan Setan Merah. Gara-gara Ruben Amorim, MU jadi kesetanan di babak kedua lawan Wolverhampton. Playmaker Manchester United, Mason Mount, membeberkan rahasia di balik kemenangan timnya atas Wolverhampton. Ia menyebut bahwa Ruben Amorim memberikan instruksi khusus di jeda laga sehingga mereka menang. Dini hari tadi, Manchester United bertandang ke markas Wolverhampton. Mereka menghadapi tim asal Midlands itu untuk pekan ke-15 EPL musim 2025-2026. Setan Merah sebenarnya tampil dominan sejak awal laga, dan mereka unggul terlebih dahulu berkat gol Bruno Fernandes. Namun sebelum babak pertama berakhir, Wolves mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Di babak kedua, Setan Merah tampil menggila dan mencetak total 3 gol tambahan sehingga mereka menang 1-4 atas tuan rumah. Apa rahasia di balik kemenangan Setan Merah? Dalam wawancaranya di Sky Sports, Mount menyebut bahwa timnya sebenarnya mendominasi laga ini sejak awal laga. Mereka juga berhasil membuat Wolves bertahan di area mereka sendiri sejak awal laga. Namun ia menyebut bahwa Setan Merah jadi lengah setelah mereka mencetak gol pertama sehingga Wolves memanfaatkan itu dan menyamakan kedudukan. Ini kemenangan yang penting bagi kami. Di babak pertama kami membiarkan mereka untuk mencetak gol dan itulah mengapa ketika kami masuk ke ruang ganti saat jeda dengan perasaan kecewa dan juga frustrasi, buka Mount. Lebih lanjut, Mount menyebut bahwa di jeda pertandingan, manajer memberikan beberapa instruksi khusus kepada skuad Setan Merah. Alhasil mereka bisa mencetak 3 gol tambahan dan memetik 3 poin di laga ini. Di jeda pertandingan, manajer mengatakan beberapa hal kepada kami dan memberikan kami beberapa instruksi. Itulah mengapa kami tampil lebih agresif di babak kedua. Kami benar-benar tampil mengerang dengan intens dan kami juga berhasil menutaskan peluang-peluang yang kami ciptakan menjadi gol. Pungkas ex-Chelsea tersebut. Skuad Manchester United kini fokus untuk mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Setan Merah akan mendapatkan jatah laga kandang melawan Bournemouth. Setan Merah akan menargetkan kemenangan di laga ini karena sudah 2 laga kandang terakhir mereka berakhir tanpa kemenangan. Alhasil mereka ingin mengembalikan keangkeran Old Trafford. Mohon doa dan dukungannya untuk fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari minggu-minggu berikutnya. Amin.
bos Wolverhampton murka timnya dihajar MU. Pelatih Wolverhampton Wanderers Rob Edwards mengaku kecewa berat dengan penampilan timnya ketika menghadapi Manchester United pada dini hari tadi. Ia menyebut bahwa Wolves tampil dengan sangat buruk di laga itu. Wolves menelan kekalahan ke-8 beruntun di Premier League setelah tumbang 4-1 dari Setan Merah di Molineux. Meski sempat menyamakan kedudukan lewat gol Jean Ritchner Bellegarde jelang turun minum, Wolves tetap terlihat jauh di bawah standar ketika berhadapan dengan tim asuhan Ruben Amorim. Bruno Fernandes 2 gol, Bryan Mbeumo dan Mason Mount masing-masing mencatatkan nama di papan skor Molineux pada dini hari tadi. Setan Merah memang tampil dominan sejak awal laga, di mana United melepaskan total 27 tembakan sepanjang laga. Berbicara kepada BBC Sport setelah pertandingan, Edwards menegaskan bahwa timnya harus melakukan perbaikan besar agar tidak terpuruk dan terancam degradasi lebih awal pada musim 2026. Edwards dalam wawancaranya kesal melihat permainan timnya. Ia menilai cara bertahan yang diperagakan Wolverhampton layaknya cara bertahan anak-anak. Kami memang sempat kembali ke dalam permainan, tetapi dengan gol-gol yang kami berikan begitu saja, kami tidak akan mendapatkan apapun. Kami benar-benar menyerahkan bola kepada mereka. Mustahil menangkan pertandingan jika bermain seperti itu, ujar Edwards. Wajar memang, ada rasa gugup, kurang percaya diri, dan tidak ada ritme. Mereka manusia, mereka merasakannya. Untuk gol ketiga, kami merebut bola 3 atau 4 kali, tetapi tetap saja kami mengembalikannya kepada mereka. Menurut Edwards, Wolverhampton sebenarnya punya peluang yang apik untuk meraih poin setelah mereka menyamakan kedudukan di akhir babak pertama. Namun sayang di babak kedua performa mereka membleh dan akhirnya mereka kebobolan 3 gol di laga itu. Kami memberikan 3 gol secara cuma-cuma, padahal saat turun minum kami berhasil bangkit, menutup babak pertama dengan baik, energinya positif. Tapi memulai babak kedua seperti itu benar-benar membingungkan, sambung sang pelatih. Kami memberikan 3 gol, jujur saja untuk beberapa momen dari 3 gol pertama itu, rasanya seperti menonton pertandingan sepak bola anak-anak. Jika Anda melakukan itu di level ini, Anda tidak akan menang, pungkas mantan pemain Wolves tersebut.